Hola, Halo, halo. halo Ca. Gimana kabarnya? Baik dong, Baik, baik sekali. Baik sekali apa enggak? Baik, baiklah, baik. baik. Iya. Jadi buat yang nggak tahu, aku sama Cek Anis sudah temenan dari tahun berapa ya? 2000. Dari ini aja SMP. Jangan bilang tahunnya. Ya, kayak aku kenal Eh, kamu pertama tuh kamu SMP, aku masih SD. Aku pernah ngikut rapat kalian sekali. Waduh, aku nggak Kamu ingat kelas saya. satu SMP Pokoknya kayaknya. di usia-usia remaja. Gitu ya. Nah, Usia-usia remaja. turun berapa kilo saat ini? Iya, apa? Dari Dua terakhir puluh, dua ketemu, puluh, nah dua 20 puluh, kilo. 20 kilo. Kalau terakhir ketemu ya enggak. Terakhir ketemu udah turun itu. Gitu. Anggaplah gini, ini kan Setahun terakhir lah, dua mau puluh. raketin tahun lalu Mm. raketin. Dari raketin tahun lalu ke sekarang itu turun berapa? Oh, kalau dari raketin tuh udah turun sih. 10 mungkin. 10 kilo. 10. Berarti Kalau udah ini total 20 kilo, total setahun 20. ini turunnya 10 kilo. Iya, iya. Tapi tapi banyaknya sebenarnya di momen-momen raketin itu. Jadi sebelum sampai setelah itu tuh itu. Sisanya udah agak sedikit-dikit, Memelan. iya, memelan, nggak ekstrim banget lah. Soalnya waktu itu pas mau raketin sekalian lah Oh latihan, gitu ya. sekalian latihan, terus sekalian diet juga. Berarti habis ini latihan lagi sekalian. Latihan lagi supaya nggak tahu bisa Mempertahankan gelar atau eh, min- menaikkan, menaikkan harus naik gitu. ya. Iya. Enggak sih, enggak naik lah. Naik enggak ya? Kan kemarin Minimum juara 3. ya ojo kalah di pengisian lah. Kan isin-isin nih ya. Ojo kalah pertama ya. Iya, ojo kalah pertama. Yang Ini penting tidak sebenarnya ketemu ini. yang Yang juara 1 tahun ini lalu yang ya. bener-bener berbahaya. Tapi kan Tapi nanti kan ini langsung terpisah nih nanti karena ah, nanti ini sistem unggulan jadi langsung dipisah, dipisah. seednya langsung Ya, pisah. ya, 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 ya. Ujung-ujung ketemu paling cepet Semifinal, semifinal. ya, ya. Oke lah, berarti kan minimum empat besar. Ya, Ya, semifinal empat empat besar besar. kan. Jadi Oke, empat oke. besar yang tahun lalu semua diseeded semua biar nggak langsung Hmm, ketemu. ya, 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 Meskipun ya. ada kemungkinan yang lain-lain yang baru ikut mungkin bisa jadi lebih Mungkin jago. lebih jago ya. Dipikir, oh yang ternyata kok kayaknya yang kemarin menang kurang layak gitu. Saya Iya. lebih jago gitu. Atau sengaja hire orang. Iya, 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 iya. Ini kayak ini sudah begitu diumumin coming soon langsung open recruitmentnya syaratnya jago badminton. Iya harus masuk internship, harus Jago jago badminton. badminton. Nek enggak Iya, enggak boleh masuk. gak boleh masuk. Betul, Audisinya betul. gak ada interview tapi lang lapangan ngono Iya, ya. iya, iya, iya. Iya. Nah, ini kan karena memang dipanggil Sam ini ceritanya memang gak ada Enggak ada konsepnya. konsepnya, ya, ya. Aku memang pengen kepo aja lah. Hmm. Kamu kan udah start di dunia ini, kita kalau ngomong dunia kreatif, Hmm, dunia hmm, agensi berarti dari tahun berapa? hmm. Lulus kuliah Lulus kuliah 2014. 14. 2014. Berarti ini tahun ke-11 11 berarti. tahun ini Hmm. sudah. Eh, apa yang menurutmu beda dari waktu kamu pertama kali mulai sama sekarang, terutama Surabaya ya? Misalnya Hmm. kita sama-sama magang di tempat yang sama di Jakarta, Hmm. tahu Hmm. standarnya Jakarta waktu itu kayak Hmm. gimana, terus Hmm. balik Surabaya, Hmm. eh, mulai di industri ini di Hmm. Surabaya. Hmm. Kamu tahun yang kamu lihat di tahun itu Hmm. 2014 sama Hmm. sekarang kayak gimana bedanya? Jadi apa sosial media ya tentunya Hmm, digital itu tuh cepet banget lah progres hmm, perkembangannya gitu. Cuman semakin sekarang itu tuh semakin cepet lagi. oke, Maksudku gini, kayak dulu sesuatu yang baru berhubungan sama sosial hmm. media itu tuh baru ada mungkin setelah 6 bulan atau setelah Oh, setahun. update-nya ya, Update-nya perubahannya. perubahan itu tuh gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak tiap bulan Hmm, bisa ada perubahan gitu. Sesimpel kayak misalnya ukuran feed Instagram tiba-tiba berubah. tiba-tiba berubah gitu. Dan banyak lah yang lain. Apalagi sekarang era AI juga Hmm, makin cepet lagi berubahnya. Nah itu menurutku challenge yang sekarang itu tuh bedanya itu sih. Jadi nggak cuman yang main di kreatif itu makin banyak, tapi hmm. perkembangan sosial media atau digitalnya itu makin cepet banget gitu. Oke, berarti dengan perubahan yang cepat, menurutmu kayak mereka pemain lama-lama, Hmm, pemain lama-lama ini kan ya head-headnya atau hmm, bos-bosnya pasti akan ya sudah ikut bertumbuh secara usia lah ya. hmm, Misalnya yang dulunya itu masih dianggap muda 20-an, sekarang ya sudah 30-an betul. semua gitu kan. Apakah menurutmu akan jatuhnya ketinggalan sama mereka-mereka yang baru lulus kuliah terus buka agensi? Ah, ketinggalan mungkin enggak ya, tapi menurutku harus sangat berhati-hati gitu. Jadi kalau mereka enggak
tap in ke perubahan itu, Hmm. itu tuh lama kelamaan pasti bisa ketinggalan. Aku rasa sih semua di industri apapun ya, Ya, kayak ya, ya. pekerjaan apapun, kalau kamu nggak tap in ngusahain untuk ke yang baru itu apa ya, kamu bakal ketinggalan gitu. Dan itu sebenarnya yang aku usahain tiap tahun ya, evaluasi tiap tahun kayak oke, Hmm. kayak kemarin kayak kalau 2014 image apa gambar, terus Ya, video kan, betul. era TikTok video, ada TikTok Shop lagi, Hmm. berusaha tap in terus. Sekarang AI lagi kayak gitu, aku Hmm. lagi ongoing ngambil yang relate sama itu kayak gitu. Jadi menurutku itu sih. Nah cuman memang aku nggak tahu apakah semua eh, apa pengen belajar kayak gitu Oke. atau stuck. Kalau stuck ya memang bisa kalah sama yang muda-muda itu dari Jatuhnya segi. cuman main harga kali ya jatuhnya Betul, ya. dari segi kreativitas ya, maksudnya gitu. Hmm. Tapi kalau menurutku kita tetap menang di manajemen. Udah Manajemen, rapi soalnya ya. manajemen skillnya itu kita pasti udah rapi. Kayak kalau brand-brand yang nasional, Ya, internasional ya, brand ya, itu ya. mereka pasti tetap ke kita gitu. Mereka Hmm. nggak akan ke yang fresh Baru-baru. graduate gitu. Tapi kalau kita ngomong kreativitas, ya mungkin kita bisa jadi kalah sama mereka gitu. Hmm. Tapi kayak ngeliat nggak kayak anak lulusan sekarang ini karena kamu kan ngajar juga tuh Ya, sekarang. ya, ya. Kalau aku ngelihat dari ya aku kan paling cuman datang ke kampus kalau kelas umum atau ya kalau pas ada event yang aku pas bisa datang aku datang. Atau kalau ngelihat semua tuh pada pengennya aku lulus, aku buka usaha, aku tak buka sendiri aja. Ya, Sedangkan kita mau cari karyawan jadi sulit. makin sulit gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Nah itu apakah ya udah nanti akhirnya keluar kecil banyak dan belum tentu survive semua atau gimana kamu ngelihatnya terutama mahasiswamu Iya, nih iya. atau kamu racun dah kamu pokoknya lulus melok aku. Nah, jadi kalau mahasiswa itu yang aku sadari kalau dulu ya pas kita mahasiswa, ya wis kita enjoy ya toh kepanitiaan, Hmm. terus uang jajan secukupe, Hmm. kayak kongko ambek teman, Hmm. ya kan? Ya Kongko-kongko gitu. Ini ada apa? Ini juga ada ucup. Ucup juga ya kan temen kongko. Jadi itu aja gitu. Kalau sekarang tuh mereka kayak kuliah tapi udah mikir kerja. Jadi kayak semester banyak lah mahasiswa aku semester 3 semester 4 mereka udah punya bisnis sendiri. Minim-minim kayak bisnis online, mau jual manik-manik tah, jual Jual diri kau no. mungkin ada. Tapi kalau itu dari dulu kayaknya udah ada. Iya terus Cuman dulu kayaknya. Iya. apa? Nah cuman ya mereka udah mindsetnya tuh udah di situ gitu. Kayak mindsetnya kerja. Kalau kita kan dulu udah wes kuliah, mari kuliah ya wes baru kerja tuh. Kayak sekarang anak sekarang itu tuh walaupun di universitas apapun tak rasa nggak cuman yang entrepreneurship Ya. base gitu ya. Itu mereka udah mikirnya kerja gitu. Dan memang aku nggak tahu mindsetnya pasti selalu pengen bikin usaha sendiri. Buka sendiri. Itu udah kayak tak tanyain mau apa aja, oh mau bikin sendiri gitu, mau bikin sendiri gitu. Udah hampir nggak ada yang kayak mau kerja di agensi, Ikut orang dulu baru belajar. bikin sendiri gitu nggak ada ya? Nggak ada, semuanya kayak aku mau punya usaha sendiri gimana caranya gitu. Gimana berhasil kayak Cece gitu. Langsung bikin sendiri. Semua tanyanya gitu. Terus kamu tidak akan bisa. Tunggu 10 tahun dulu. Sebelum kamu tumbuh aku matikan enggak ya? Ya enggak sih. Cuman kayak aku rasa tetap nggak semudah itu menurutku. Nggak semudah itu untuk masuk ke industri ini gitu. Okay. Meskipun potensinya besar tapi nggak semudah itu kok. Orang-orang yang akhirnya berhasil kayak aku nggak tahu ya ilmu mana gitu. Aku lupa juga. Kayak mungkin setahun 2 tahun dia bisa survive. Tapi untuk long termnya belum tentu dia bisa survive dengan modal itu tok. Apa menurutmu yang poin utama yang bikin orang ketika start usaha terutama di bidang kreatif ini terus bisa survive panjang? Kuncinya apa menurutmu? Menurutku sekarang yang kurang itu tuh attitude sih menurutku. Jadi kayak kebanyakan skillnya oke, tapi attitude anaknya kurang gitu. Ini meskipun dia jadi karyawan maupun jadi business owner. Jadi business owner gitu. Oh jadi, malah jadi business owner ini ya nggak duit itu tarik ini. Iya ada juga kayak mikirnya mungkin duit gitu. Mikirnya instan gimana caranya langsung jadi bos. Yang penting bos, yang penting cuan. Iya, padahal kan kadang misalnya di dunia kerja, misalnya kita ada ngerjain sesuatu yang mungkin nggak value-nya duit gitu.
tapi dapatnya pengalaman. Misalnya kan kayak gitu tuh, ada project sering lah kita kan projectnya bosok gitu. Buat portfolio Buat lah. portfolio anggapannya gitu. Kalau mungkin kayak mereka nggak ada mikirnya gitu. Wis pokoknya kayak harus dapat duitnya itu gimana gitu. Nggak semua ya, tapi mungkin kebanyakan masih arahnya di situ. Apalagi kan ngelihat di sosmed sekarang kan banyak kan konten-konten kayak oh ini aku bikin konten 1 hari bisa dapat 10 juta gitu. Bikin ada kan sekarang lagi banyak tuh beberapa konten video yang kayak oke, aku kerja sebulan bisa 100 juta gitu. Nah, itu tuh kan satu di antara berapa ratus atau berapa ribu orang sebenarnya, tapi mereka nontonnya ya yang kayak gitu. Yang gitu langsung kayak gitu. Dan dia merasa oh ya mungkin aku bisa ke situ. Makanya banyak yang kayak orang lamar kerja pun sekarang harapannya minta gajinya tinggi-tinggi semua gitu. Iya, itu aku mungkin udah kerasa dari berapa tahun lalu udah dari sebelum Covid kayaknya sudah pada gitu. Terus sekarang ya makanya kan kadang bilangnya oh gini sih kayak gitu kan. Karena mungkin beda ini teman kayaknya memang lumayan banyak sih. Walaupun nggak semua ya, tapi lumayan banyak yang kayak gitu. Soalnya kalau di pengalamanku ya, akhirnya ketika mereka yang minta kayak gitu itu mungkin karena ngelihat zaman dulu kan waktu bubble-nya startup belum pecah kayak sekarang ya. Itu kan semua orang di hijack pindah gajinya naik, lompat nggak karu-karuan tinggi gitu kan. Terus akhirnya lama-lama pekerjaannya itu ada, lapangan pekerjaannya itu ada, tapi dengan budget yang sudah nggak seperti itu, terus nggak kayak dulu lagi, terus akhirnya orang berkualitasnya yang jadi habis. Habis itu kayak beberapa kali yang terakhir aku open recruitment pun juga aku menemukan orang-orang yang sama. Kurang kerja berarti wong iki. Iya. Oh, masih nganggur ya sampean makanya tak pinter kan gitu kan. Tapi kan itu jadi fenomena gitu loh. Akhirnya mereka-mereka yang sok-sokan mencari prestis ini tadi, ya akhirnya nganggur lama. Kamu pernah nemuin gitu juga nggak? Misalnya kayak orang yang sama mencoba berkali-kali. Ada beberapa tapi nggak banyak sih. Cuman tak lihat ya memang susah lah cari sekarang. Kayak aku udah berapa periode ini hiring, susah banget cari yang buka belum tentu dapat nggak sih? Belum, kayak gitu. Belum tentu dapat. Rata-rata beberapa ini terakhir aku dapat dari mahasiswaku justru. Kayak pada akhirnya hunting langsung lebih enak gitu. Atau kalau enggak biasanya kan kadang kita nerima ada kunjungan dari kampus, dia jadi tahu brandnya kita. Biasanya dari situ lebih dapat yang lebih ngena gitu. Lebih kalau cuman nge-ads doang biasanya busuk. Kayaknya ads Instagram atau apa itu malah busuk semua. Iya, kurang lebih jarang sih aku dapat dari situ. Kebanyakan pas aku interview dapatnya oh iya aku pernah CCA pernah ini ngisi di Petra misalnya, pernah ngisi di Unesa di mana, terus aku tahu jadi aku daftar gitu. Jarang itu yang akhirnya aku interview, jarang yang dari ads terus dapat gitu. Rata-rata yang dari ads tuh langsung buang gak sih? Iya, atau kalau nggak gini loh, kan kalau dari aku nggak tahu sih di kamu gimana. Biasanya aku udah kasih tes. Nah yang balik ngerjain tesnya itu tuh. Oh iya betul, nggak semua ngerjain. Nggak semua ngerjain. Misalnya dari CV-nya yang lumayan misalnya 20 gitu. Paling yang ngerjain tesnya 2 gitu. Iya, sisanya malah aku terakhir ada kok lucu. Dia bilang gini, oh aku kan jadi dia bilang lah kalau aku tuh memang aku carinya video editor waktu itu. Tapi tesnya aku kasih tes nggak cuma ngedit. Jadi kayak ya kamu nge-shoot gitu. Terus kenapa harus memilih dia tuh dia kayak wow gitu. Terus ya wes. Terus pas tak kasih tes dia bilang kok nggak sesuai nih. Kamu carinya video editor kok aku disuruh nge-shoot. Terus tak bilang gini ya aku kan mau lihat kemampuanmu gitu kan. Kalau kamu bisa juga kasih lebih, kamu kan bisa tak angkat nggak cuma video editor, tapi bisa lebih dari itu. Karena kamu nulis di istilahnya biomu itu kamu mau berkembang lebih gitu kan. Ya tak kasih kesempatan ini. Terus oh gitu ya kak. Terus terakhir, oh sorry kak saya enggak gitu. Jadi ya banyak yang kayak gitu juga. Kayak gitu. Jadi kayak apa malas. Mungkin pengennya dapat duitnya doang, pengennya nggak mau kerja gitu. Soalnya itu lumayan banyak sih. Mereka kan kayak rasanya terakhir tuh aku posting terus sambat gitu ya. Aku sudah ngelihat lebih dari 150 CV untuk satu open recruitment dan tak buang semua. Literally tak buang.
Iku nek ono kertasnya tak lempar-lempar. Karena angel. gini, aku kan selain kreatif aku juga megang klinik kan. Klinik di kota kecil. Bahkan ada yang ngelamar di Surabaya ini yang menurutku dari apa yang dia kerjakan tuh lebih tolol daripada orang-orang di kota kecil ini. Kayak segini kamu mau kerja model apa? Kamu kerja mau jadi model apa? Nggak akan bisa jadi duit, tapi maunya dapat duit banyak. Expected-nya tinggi tapi skillnya nggak ada. kurang gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Aku ya sedih juga sih lihatnya. Tapi kamu pas di kampus ngajar, kamu ngelihat ada perbedaannya? Soalnya aku kayak ngeliat tuh dulu gini. Aku kemarin ngobrol sama Pak Jandi juga kan. Aku ngeliat rasanya teman-temanku zaman dulu ya, males-males ya. Aku gitu gak rajin. Mungkin kamu rajin ya sebagai ketua hima. Gak juga lah, gak juga. Masih males juga. Tapi males-malesmu mbak, aku pasti. Tapi kan kita sama-sama pernah tidur di kelas kan pernah kan. Kalau soalnya ada yang nggak pernah ya. Jadi aku kayaknya masih malas deh pernah tidur di kelas. Jadi aku masih mendefinisikan ada agak sedikit mokong gitu. Tapi kayak semales-malesnya arek gitu ya. Itu tetap masih bisa kerja. Kecuali yang memang dongo ya. Udah dongo banget tuh ya wis lah wassalam. Karena kalau diomong zaman kampus dulu, kamu kan kenal anak Vkom lah, terutama yang ikut aku sekarang. Mereka ini bukan anak-anak rajin semua loh di kampus. Gak ono rasanya arek rajin di kampus. Ya arek beler-beler kabeh gitu. Beler-beler kabeh melu aku tapi ya jadi gitu kan. Aku kasarnya kayak mengumpulkan arek beler. Dan bahkan Ulf ini kan batuk loh dia nanti atau dimatiin nanti ini kameranya. Enggak, dia sadar dia beler kok. Nek gak beler 4 tahun ya Cuk ya. Kayak dulu salah satu asal mulanya kan juga anak-anak yang rajin-rajin ini ngelompok di satu kelompok yang sama. Aku iki digarai ben aku kumpul ambek sing beler-beler iki enggak ngarah esuk jadi apa-apa lah. Karena ada ya konflik zaman kuliah lah ya, aku ada kasus zaman kuliah. Tapi akhirnya aku bisa jalan dengan sing dianggap beler-beler ini dan lebih kasarnya aku le jadi cuk timbang kon bangsat. Ya. Kan gitu. Maksudnya bisa jadi. Tapi nek ngeliat arek sekarang kosong loh. Sa arek top of mind no. Kosong loh. Menurutmu maksudnya apa ngono lho? Kok iso? Nah, jadi aku kebetulan semester terakhir ini aku ngajar 3 kelas. 3 kelas. 1 di marketing, 2 di Vkom. Nah, terus lek ta lihat ini beda sama yang semester berikutnya. Yang semester sebelumnya itu lebih bosok istilahnya yang sebelumnya. Soalnya waktu itu mereka pas kuliah itu tuh pas COVID. Semester berapa mereka? Kamu ngajar sekarang ini berapa? Kan aku ngajar semester 4 sampai semester 6 karena ada yang mata kuliah 4 pilihan. Sama 6. Jadi tahun lalunya juga kayak setahun sebelumnya kan sama. Jadi beda angkatan lah. Ini aku bawa angkatan piro 2000 berapa ya. Oke. Nah, tapi yang semester istilahnya yang tahun lalu semester 6 tuh akan magang tahun ini. Iya, magang tahun ini. Bosok iki berarti. Nah, itu tuh wayahe pandemi soalnya mereka kuliah. Ya, nah, jujur itu tuh jauh banget lah kayak kok soalnya kenapa? Mereka sama sekali nggak panitiaan di kampus. Iya. Kebanyakan di rumah. Iya toh, kan online kabeh. Jadi beneran kosong wis. Jadi kayak basic yang semester awal tuh kosong nggak ono sing masuk. Iya, kayak attitude kebersamaan, apa kayak koordinasi kerjasama itu mereka beneran jelek sosialnya, gitu. Nah, tapi yang angkatan terakhir aku ngajar ini jauh lebih mending. Kayak tak rasa karena aku ngejudge toh. Yang kemarin itu aduh aku sampai mampus kok ini tak bocah-bocah iki gitu loh. Tapi bersyukurnya yang terakhir ini ternyata lumayan ada yang berisi. Nah, terus habis tak evaluasi kayaknya memang banyaknya karena pandemi itu mereka efeknya ada di sana. Kayaknya ya. Jadi kayak aku cerita sama Pak Jandi, aku bilang, "Pak, lumayan nih Pak yang tahun ini gitu." Anak-anaknya ya itu aku bilang pintar-pintar ya itu kayak udah paling enggak kayak gitu 50% lah. Itu tuh udah ini. Sisanya 50% ya memang tetap ada kosong. Ya tetap ada lah ya nggak bisa. Tapi udah ada yang lumayan oke secara
skill, terus kayak attitude-nya merhatiin dosen yang ngajar gitu. Walaupun tetap ada sing bosok ya ada gitu. Itu pasti ada. Pasti ada lah namanya. Kamu mau kuliah apapun pasti ada temenmu sing goblok tapi Iya, lulus kan. iya kayak gitu. Tapi kalau aku tuh bosoknya lebih ke arah attitude sih. Jadi misalnya kayak ada sing tak tegur main HP, dia menang tok. Even nggak say sorry gitu. Padahal arek sing lumayan pintar. Pintar kata dosen yang lain itu pintar. Jadi pas tak tegur aku ya mangkel. Terus dia hampir tak keluarin, cuman kayak jangan wis gitu. Nanti keluarin tuh seneng loh arek. Nah kayak dia nangis, kayak hari ini nangis tak keluarin. Jadi akhirnya ya udah tak biarin. Cuman aku bilang lah ke dosen pairinganku, aku bilang, "Pak, itu hampir aja saya keluarin, saya kasih tahu." Dia bilang, "Oh iya anaknya ada bilang gitu." Kayak gitu karena tapi aku malah bandingin dia sama arek sing mokong. Jadi ada arek misalnya kayak anggapannya siapa ya, misalnya kayak Eping gitu. Oke, Ping jadi mokong Ping. Jadi kayak dia ngomong, dia kayak kayaknya kan modelannya mokong, tapi nyaut gitu loh. Maksudnya memperhatikan kelas gitu. Nah arek ini ketok pinter tapi main HP pas ditanyai kosong gitu. Nah jadi aku bandingin, aku bilang waktu itu mending sih ini aku bilang daripada kamu tak omong. Meski ode bentukannya modelannya hai ngono tapi otaknya jalan aku bilang gitu. Attitude-nya oke. Ya mungkin itu sih tapi ya tahun depan lah kayaknya kita dapat lumayan. Baru tahun depan ya. Tahun ini berarti apa? Di skip aja. Iya kayak aduh angel. Di skip aja ya apa ini? Cuman aku nggak tahu kan itu circle yang kita tahu ya. Semoga nggak tahu yang lain. Tapi pandemi memang efek sih. Soalnya tahun lalu, magang tahun lalu itu aku dapat anak yang katanya di kampus oke-oke aja. Yang satu emang busuk, yang satu oke. Tapi problem dua-dua deh aku. Sampai akhir pertama kali aku sampai nyurati balik. Jadi aku WA Pak Jandi terus sama maksudnya kayak di laporannya resminya lah aku juga ngirim bahwa ini model kayak apa Pak sing kayak non yang aku ini. Maksudnya arek ini kok sampai segininya. Sampai kasusnya itu gini. Dia tak project yang dimana bisa ketemu orang banyak waktu itu Surabaya Fashion Parade. Itu kan ketemu ya desainer top lah. Terus paling enggak fotografer lain kan sing memang ngefoto itu kamu tak suruh nge-BTS no timku. Ya, teman-teman JPT kan enggak ono sing nyuting kan mereka kerja. Kamu nge-BTS terus kamu ngambil lo juga fashion show-nya. Kapan lagi kan bisa dapat di depan akses ke situ kan enggak pernah gitu kan. Terus misalnya kamu mau ketemu ambil fotografer sing lain apa ya ngobrol lo kenalan lo supaya kamu dapat pengalaman atau magangnya gak main dekem di kantor gitu kan. Nggak mau, aku introvert. Loh iki mumpung lo ono kesempatan nanti pasti akan ada kesempatan yang lain. Kami ya itu oke siap skarepmu sampai ya ampun segini nih datang event sendalan, aduh pusing aku. Kok iso iki opo? Enggak harap yo enggak sesuai brief. Iya. Ini jarine cukup oke nang kampus terus yang lain yo opo. Iya. Ya, jadi aku juga sekarang udah agak sulit percaya kalau kata dosen lain agak lumayan. Aku juga sering soalnya aku nggak tahu sih mungkin poin penilaiannya beda sama kita ya. Jadi aku tetap kayak skeptis biasa kayak tetap tak interview ngomong sama orangnya connect apa enggak gitu. Ada sing terakhir datang hari pertama langsung tak ajak ketemu klien, besoknya dia bilang maaf aku mengundurkan diri lah. Kan biasanya mungkin nih kalau pas hari pertama mungkin kayak nggak ada kerjaan, mungkin dia ngerasa kayak kok aku dapat kerja ini langsung tak. Waktu itu timku udah ngajak ke project langsung. Seru wes, photoshoot lah. Photoshoot restoran, mangan gratis wes anggapannya. Pulang-pulang jadi magang, langsung photoshoot, langsung mangan gratis. Iya. Kurang enak apa coba? Iya, maksudnya itu tuh
Ya ampun, dulu aku pas magang hari pertama dimaki-maki bos gitu Ya loh. podo, Jadi disawat ayam aku. iya, ya aku dibilang ini Cina kamu bisa kerja nggak gitu. Langsung bilang Cina kamu bisa kerja nggak, ngapain duduk doang gitu. Maksudnya itu magang hari pertama. Mungkin kalau arek sekarang digituin Oh yo di nangis bukan keluar. diviralin pak, Syuting ya. diviralin Boleh kalau syuting tak seplak HP nih. diviralin gitu. Jadi kayak terus aku kenapa gitu kan, aku tanya loh arek iya C, karena timku adalah yang ngurus arek magang, kenapa? Oh nggak boleh sama papanya, katanya kok kerjanya gitu. Kerjanya gitu itu ngapain? Kerjanya Harapannya gitu. apa bapak ini Nah itu kira-kira? saya juga nggak tahu sih kebetulan. Cuman itu yang terbaru ini. Aku bilang, aduh ya gimana ya? Enggak Mungkin boleh mungkin bapaknya. mungkin kayak di rumah nggak pernah kerja mungkin atau apa ya. Lah, Tapi emang kan disuruh apa sih? Disuruh apa sih? gak ono Photoshoot ya, restoran kan? Maksudnya konten creator kan, magang konten Heeh. creator. Jadi ya bikin konten, ya kayak kamu tugasnya sing Ya, nge-shoot nge-shoot konten. konten toh. Iya, enggak Jadi maksudku dia kan gini. Kalau itu kamu makanan, misal gini kayak aku ngerjain GrabFood. Aku akan syuting semua di studio. Yang nyeting makanannya aku sendiri. Maksudnya timku lah, ada tim makanan toh. Anggaplah nek magang, yo kamu jadi ngetoki bahan, noto dek piring, cuci piring lah, cuci piring semua. Walaupun kayaknya dulu cuci piring, Ya wes. cuci Gitu. piring gitu. Kalau Cuman ada kan kalau kamu di resto kan kamu tinggal minta toh. iya tinggal minta. Aku minta menu ini keluar ya toh. Selesai, Mbak. Ini sudah kan gitu toh, enggak perlu nyuci kan. Betul. Apa kira-kira yang bikin kayak kerjanya kerja gitu. kayak gitu? Iya, makanya aku juga Jammu panjang banget ah, enggak? Enggak, waktu itu pulang lebih sore kan karena kalau shoot konten biasanya kan kita paling pagi sampai sore kan. Kadang terus langsung pulang. langsung balik malahan, belum selesai sampai jam 6 malam gitu kan. Jadi kayak gak jadi. Ya udahlah, padahal anaknya pas ini ya dia nyapa aku kan, soalnya oh C ini aku sih ini namanya, oh iya tak pikir oh ya oke lah gitu. Cuman kayak pas tak bilang lo besok aku dapat laporan itu ada yang berhenti magang. Hah, siapa? Itu yang kemarin baru 1 hari. So kayak ya ampun, ngapain sih? Itu padahal udah interview loh. Aku tuh biasanya intern ada interview, ada tes gitu. Cuman ya itu faktor X ya, kalau orang tuanya nggak ngasih ya susah juga gitu. Cuman ya kalau aku sih ngelihatnya masih ada kok. Masih yang ada berkualitas masih ada. Cuman harusnya. Nyarinya susah. Cuman nyarinya menurutku susah karena gini, yang berkualitas mungkin mereka akan mikir juga buat bikin sendiri. Kalau kata Yohan nih, dia bilang gini, kalau dulu tuh kerja di agensi keren, PH tuh keren gitu. Kalau sekarang mungkin kerennya beda gitu. Jadi kerennya rupa nominal gak sih kalau sekarang? Sama kerja sendiri itu loh yang mereka mikir itu lebih keren gitu. Kalau dulu kan banyak juga yang kayak pengen kerja di corporate yang bisa dia banggakan name tag-nya. Ya, kalau sekarang atau kayaknya pangkatnya udah kayaknya enggak juga ya. Kayak zaman kapan ya? Kayak mungkin kerja di Shopee, Tokopedia kan keren tau. Ya startup. Ya, itu zaman keren-kerennya startup. Iya, itu kayaknya mari kita ya. Kayak mari agensi terus kan startup kan naik banget tuh. Soalnya kan mereka nge-offer value lebih tinggi semua. Tapi kan kualitasmu juga harus bagus toh masuk sana. Dan memang ya udahlah masuk gitu. Tapi sekarang kan banyak startup juga nge-lay off gede-gedean kan. Betul, 70, karena hasilnya kualitasnya nggak sebagus itu yang ya, diambil. Ya mungkin akhirnya gitu kan. Jadinya kan ke-lay off semua. Nah sekarang mungkin akhirnya mungkin nggak tahu sih kalau bidang lain ya. Kalau di aku kerasanya banyak yang langsung pengen jadi content creator aja. Karena ngelihat duitnya banyak gitu jadi content creator. Mungkin kamu kan tapi buruk rupa ya apa? Bisa laku loh mungkin kalau buruk rupa, walaupun lebih sulit. Elek banget oke laku ya. Kalau elek nanggung ini susah ya. Nanggung ya loh. Elek nggak ganteng ayu ya. Nggak lucu. Elek nemen. Elek nanggung udah sulit. Iya makanya jadi kayak nggak tahu, aku juga penasaran sih mereka kerja di mana ya sekarang. Kayak aku juga kan isu-isu di internet itu kayak susah cari kerja gitu kan. Betul, nah terus aku nggak ada ini. Lah aku buka selebar-lebarnya lah nggak ono sing daftar. Maksudnya ada tapi kok nggak oke gitu. Ya padahal mahasiswa juga banyak loh. Maksudnya bukan yang lulus jumlah itu banyak. Yang lulus makin banyak, bukan juga lebih sedikit gitu. Tapi ya itu nggak tahu lari kemana. Kalau aku lihat
Aku guyonnya, oh ya kalau cewek kalau nggak langsung dinikahi pria kaya, Jual diri. mungkin ada, aku nggak berani ngomong itu. Atau kerja sendiri atau nerusin bisnis orang tuanya mungkin ya, gitu. Karena gini ya wis, gimana syarat kalau misalnya mau kerja ikut kamu orangnya harus kayak gimana? Selain akademis ya? Iya, secara akademis. Akademis ya kudu pinter lah. Gak tau kalau aku nilai ya pokoknya nggak tolol. Tapi pas diajak ngobrol dia sebenarnya paham, nilainya nggak usah bagus-bagus banget nggak apa-apa. Iya. Kalau kamu gimana? Aku mungkin yang pertama ya harus attitude-nya ya. Attitude itu minimal apa sih? Kayak kita ngasih tes dia ngerjain, interview dia datang pakai baju sopan gitu kan, nggak terlambat. Itu wes kayak nggak terlambat aja itu sekarang susah loh nyari orang yang nggak terlambat gitu. Terus diajak ngomong oke gitu. Nyambung. Terus nggak demanding kayak oh iya aku itu bisanya kerjanya begini gitu, nggak tahu nggak sih kayak ya, langsung pokoknya aku gini kamu terimaan aku kayak aku apa, begini gitu. Terus aku paling bete sebenarnya, tapi sekarang aku udah ya udahlah mungkin semua nggak tahu mereka belajar dari mana ya. Kamu sering nggak ditanyai culture perusahaan ini apa ya kok? Culture-nya ya ada beberapa yang itu kayak template ya, template. Iya, template dari HRD boy mana? Kamu tahu ada mbak hijab bertai lalat itu, ngerti gak sih? Iya tahu. Ngerti gak sih? Tahu. Mbak hijab bertai lalat yang sok-sokan ngajari nek interview gitu loh. Iya benar-benar. Anjing. Iya. Jadi nah mungkin maksudnya bagus ya, cuman akhirnya mereka template semua. Nah terus tak tanya itu culture yang kamu maksud kayak gimana? Terus mereka ngeblank kan kayak loh oke, kalau tapi ada lah yang bilang oh aku harapannya misalnya teman-temannya seumuran misalnya atau misalnya apa gitu. Culture banget sih kantor ini culture banget. Culture. Nah jadi aku tanya culture yang kamu maksud kayak gimana? Lah banyak itu yang kayak jadi dia juga nggak ada bayangan harapan culture yang dia bayangkan itu kayak gimana. Template aja misalnya nanya jam kerja, tapi hari jam kerja apa ya culture gitu. Kayak template. Iya kayak ada kan tips ini yang kamu harus tanyakan di perusahaan gitu. Ada satunya culture gitu. Jadi kadang tak tanya balik culture sing bawa harapkan kayak gimana gitu. Jadi ya biasanya kalau gitu aku kayak udah ada sedikit apa ya bahasanya apa red flag ya. Jadi kayak ada dia nggak paham juga gitu loh. Kayak gitu-gitu. Cuman kalau di poin mungkin ya menurutku attitude sama ya aku setuju sampai kamu skill terus kayak itu semua bisa dipelajari kok. Kayak aku bilang kan sama ada satu timku yang barusan aku dapat itu bagus banget. Areanya mahasiswa terus dia pintar tapi memang masih pintar teori gitu loh. Tapi attitude-nya bagus banget. Tak suruh A digarap, tak suruh B digarap. Setiap hari dia tanya, C aku bisa bantu apa? C aku bisa bantu apa? Attitude C aku bisa bantu apa? Itu sekarang itu tuh hampir nggak ada loh Sam. Betul. Kayak itu tuh minimum banget menurutku. Kayak kita kayak kerja ya. Kayak sekarang kebanyakan tuh ya udah kalau nggak kerjaan ya udah aku TikTokan tak apa. Area ini selalu dia tanya, C aku bisa bantu apa? Sampai dia bilang, udah nggak apa kamu udah selesai ini mana aku sampai merasa terkejar gitu loh. Dia selalu tanya, C tak bantu apa ya? C tak bantu apa ya? Kadang kan orang susah tak ono iki. Iya makanya apa mana ya sing kebetulan tak oper gitu kan. Cuman akhirnya aku bilang kayak cuman ya gitu karena dia masih pintar ini ada beberapa hal dia masih perlu belajar. Tapi attitude kayak gitu tuh sekarang susah banget dicari. Enggak ada. Hampir nggak ada gitu. Kebanyakan mereka ya udah diem aja kalau nggak ada. Padahal pas interview tak omongi. Kan dia tanya misalnya biasanya ada yang tanya apa ya yang kakak harapkan gitu atau ibu harapkan. Saya bilang ya kamu di sini nggak ada yang bisa mengayomi kamu, tak bilang kamu ya harus mandiri, kamu ya harus inisiatif. Kamu berkembang apa mbak? Nggak berkembang ya tergantung kamu berinisiatif apa enggak. Kalau nggak punya inisiatif ya kon kayak gitu ya begitu-begitu aja, magang ya begitu-begitu aja gitu. Terus oh ya gitu. Even karyawan gitu juga sih. Iya karyawan juga gitu. Kadang kayak hasil desainnya bagus atau ininya bagus tapi ada yang udah ini sih. Jadi memang susah sih sekarang jujur. Ya aku lagi ada satu nih anak yang malah aku yang dikejar-kejar bingung kemana. Apa mana gitu. Iya. Apa mana.
Tapi kayak kaget karena udah cukup lama nggak ada yang kayak Gak gitu. ada, bener. Sampai arek itu langsung tak terima hari itu. Jadi interview aku, dia ngikuti jadwalku, dia datang, aku di kafe ini, kamu bisa datang. Oh bisa Ci, tak interview. Terus aku langsung bilang, aku mau terima kamu mau pikir-pikir dulu atau langsung terima? Oh ya saya bisa langsung Ci. Enggak pakai, biasanya kan ada. Oh saya tanya orang tua saya dulu, ada juga yang begitu. Oh enggak, saya langsung bisa kok gitu. Enggak kakean ini gitu. Dan itu jarang sih menurutku. Cuman ada kok ternyata, ada harapan. habis ini. Karena sempet kayak aku ya mikir lagi stres sih kemarin. Karena apa? Makin lama karena aku handpick banget ya. Kalau ambil orang gitu ya. Masih tak interview sendiri juga gitu ya. Iya busuk-busuk gitu terus ya opo gitu kan. Apalagi attitude-nya itu lebih karena aku tuh datang pengen cari uang aja. Aku nggak pengen kerja. Jadi aku kalau ngeliat orang pengen cari uang aja tuh mikirnya semakin aku nggak ada kerjaan semakin bagus karena gajiku podo. Nah, aku sudah tidak suka itu kalau ada orang kayak gitu. Karena apa? Pasti males. Terus pasti akan sodok nek arek sekarang yo, nek aku istilahnya korporat banget. Lek bose nggak lewat, dia buka lain nih. Terus begitu ada yang lewat, langsung diganti gitu. Kebiasaan di sekolah, kamu ngapain apa lainnya, gurunya lewat terus mau ganti. Ya itu kan itu nggak bisa di culture kreatif gitu loh. Karena kan kamu dituntut untuk kamu bisa mengerjakan sesuatu, pokoknya deadline-nya ini. Kamu emang capek ya bukan aja nggak apa-apa gitu. Kamu misalnya buntu ya, kita kan namanya kadang buntu tau. Wis aku mau main game atau apa ya, gitu. Apa, tapi kamu tahu sendiri batasmu kapan, terus habis itu mau kerjakan lagi. Balik. Selesai, nggak ada masalah. Kita nggak terlalu kaku yang kayak gitu. Maksudnya kayak kita orang sing tahu lah, kayak kadang namanya orang buntu ya wis buntu gitu. Mending kamu jujur. Kayak ya aku hari ini buntu nanti tak lemburno misalnya malam gitu. Ya wis mending gitu timbang kayak sembunyi-sembunyi gitu sih. Tapi memang susah sih sekarang. Sesusah itu memang ya. Emang aku ngelihat, tapi aku bingung untuk kemarin kayak pas ngajar tak biarin apa gimana. Akhirnya aku ya tak tegur kabeh. Aku bilang kayak kamu boleh main HP. Tapi kamu harus tahu tak tanyai gitu. Kamu boleh main Mobile Legends terserah. Tapi kalau tak tanyai harus bisa jawab. Jadi mereka ya nggak berani. Kayak di iso sih nenggerno ambek main Mobile Legends menurutku agak cuman kadang kan misalnya kayak nge-browsing gini toh ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kadang kan ada beberapa aku bilang tapi harus tahu tak tanyai kayak gitu. Soalnya sekarang hampir semua arek-arek kan kayak apa ya lata ngono lo, tau gak sih kayak lata kayak sibuk aja gitu. Notif jadi iya pengen balas kayak gitu-gitu. So aku bilang ya nggak apa-apa, tapi aku nggak kayak freak kayak kon gak boleh buka HP blast gitu, tapi kon harus bisa tanyai mari kayak gitu. Ya, soalnya aku kuliah buka HP terus ya. Iya. Tapi game-game kecil ya. Iya. Tapi kan yang penting kon ditanyai kan bisa jawab gitu. Game-game yang bisa buat disambil gitu loh. Iya. Karena daripada tidur toh. Orangnya boring banget, ngomongnya nggak enak. Ya sambil main lah. Iya. Aku bilang sih kayak dimanapun lah kayak sesi apa aku selalu bilang kayak kan ditanyai toh gimana bisa berhasil apa. Tak bilang ya yang paling pertama ya attitude-mu aja. Kalau attitude-mu bener, kamu mau ditaruh di mana pasti bisa jadi kok. Kamu mau nggak isa pun pasti bisa jadi ya. Mungkin kamu nggak jadi di tempatku, tapi mungkin di tempat lain kamu lebih cocok gitu. Karena kan kadang ya memang fieldnya beda atau dia nggak cocok di field. Iya mungkin culture-nya beda, tapi di perusahaan lain ada kok beberapa timku kayak dia keluar lebih bersih dari tempat lain ya itu ya bagus aja gitu karena ya memang attitude anaknya oke gitu. Kayak gitu sih. Dengan maksudnya ngelihat ini kan sudut-sudut suram gitu kan ya sebenarnya kalau ngelihat anak-anak di masa depan. Terus akhirnya mau nggak mau kan kamu sekarang sih nggarap dewe nggak sih nukang sendiri apa enggak? Apa aja kerjaan yang sih mbok tukangi dewe? So far kebanyakan sih udah enggak. Cuman kebanyakan kalau project-project besar lah, kadang ketemu klien tetap aku harus tetap ikut gitu. Tapi kalau yang sampai
level itu banget ya, udah kayak jarang. photoshoot sendiri ya Ya udah jalan enggak. tim sendiri. Paling nek kliennya pas dateng, Ya bosnya dateng ya lebih nemenin ke gitu. lebih ke nge-assist klien ya kan. Kalau klien-klien besar kan aku tetap harus tap in, Ya ikut dateng lebih ke nemenin gitu kan. Enggak meeting nukang. report, meeting progress kalau terus misalnya kayak ada ngembangin campaign apa gitu. Tapi kalau udah yang ops kecil udah tim semua kayak gitu. Menurutmu kamu akan garap ini sampai umur berapa? Ya karena kan pasti udah mikir tuh kamu mau ini kan masih lumayan on hand gitu kan. Mau sampai umur berapa? Dan apakah akan bisa? Karena kan gini. Oke lah, tangan kan gini, kalau teoriku ya, kamu kan leadernya, kamu pasti punya tangan kanan ini kan, kasarannya your jenderalmu. Di mana jenderalmu ini pas kebanyakan pasti yang umurnya nggak jauh juga dari kamu. Ya paling lebih muda ya 2-3 tahun, apalagi nggak seumuran gitu kan. Mereka juga akan tambah tua sama. Tambah tua berarti misal nih, kalau cewek pasti ada waktunya dia akan hamil dan punya anak. Betul. Ya toh. Mereka pun juga ada limitasinya nantinya. Nah, kira-kira bakal sampai umur berapa dengan kondisi apa? Kamu belum tentu bisa produce jenderal baru. Jenderal baru, betul. Nah, jadi ya itu sih problem management ya yang aku bilang. Sekarang aku juga lagi struggling itu. Terus aku sempat sharing sama beberapa agensi yang lain. Ada satu lah Cici itu juga dia lagi struggling di situ juga. Timnya kadang, terutama timku banyak yang cewek ya. Terus kayak mereka udah married. Terus ini barusan habis gini ada yang hamil juga minta off. Padahal orangnya oke banget kayak gitu-gitulah. Nah, itu memang PR yang aku masih kayak masih cari jalan keluarnya sih. Tapi memang itu bisa problem di mungkin 2-3 tahun lagi itu big problem lah itu kayak gitu. Soalnya timku ya itu kebanyakan usia udah 33 semua, 30-an lah, 30-an semua. Mereka juga nanti mungkin punya ini kan. Jadi ya ada PR di sana. Aku udah nemu sih satu yang 20-an. Cuman ini aku duplikatnya ini masih susah memang. Maksudnya nyari lagi yang 20-an memang masih susah. Kayak gitu. Jadi ya memang jujur sekarang kalau ditanya solusinya apa, aku masih mencari sih. Masih mencari sistem yang lebih pas gitu. Terutama karena timku banyak cewek dan aku nggak tahu kenapa di tempatku cowok susah untuk pegang managerial level di tempatku gitu. Apa sih yang susah? Iya kan ini menariknya kan gini, kalau di kamu leadernya yo cewek, ya toh, anak-anaknya yo akeh cewek. Kalau di tempatku bedanya, aku juga banyak ceweknya, tapi kan kepalanya laki. Iya. Apa ya, benar juga ya. Kan bedanya kan di situ kan. Kepala atasnya laki. Menurutmu apa bedanya? Mungkin karena kalau aku so far sih aku nggak tahu problemnya di mana ya. Mungkin cara kerjanya agak beda laki-laki sama perempuan ini. Gitu. Jadi beberapa kali yang pria aku nggak tahu gimana itu mereka nggak pas aja di tempatku. Cuman nggak tahu karena prianya atau karena orangnya karena gitu. Prianya. Cuman so far beberapa kali cowok so far yang join bukan yang kayak bisa mikir secara manajerial gitu. Oke. Terakhir aku ada sih partnerku di Jakarta cowok gitu. Dan itu pun style kerjanya agak beda sama aku. Cuman ya udah kita ambil cara masing-masing akhirnya gitu. Paling simpel sih kayak soal kerapian sih. Kayak beberapa susah aku cari cowok sing rapi kerjain. Rapi serapi apa? Rapi itu pekerjaannya. Iya, rapi pekerjaannya teratur gitu loh. Orangnya sistematis teratur. Itu aku kemarin jarang dapat laki. Nah, kebetulan partnerku itu salah satunya ada yang rapi. Jadi mirip aku kerjanya. Jadi aku masih bisa ini sih, gitu. Kayak cowok itu aku nggak tahu sih. Kayak mungkin mereka bisa juga selesai tapi caranya beda gitu sih. Oh, aku nggak tahu juga gimana. Dan cara bekerjanya beda. Style kerjanya beda mungkin. Tapi ditanya apa aku juga nggak tahu. Cuman nah itu aku susah cari cowok
yang rapi itunya sih. Nah itu problem karena aku cewek jadi masalahku lebih banyak soalnya menikah dan punya anak ini kan angel, nggak iso dihindari toh. Terus kalau cowok kan mungkin dia kepala keluarga harus tetap kerja. Kalau cewek kan kadang Bisa dia stop, udah betul. bisa stop kerja kan. Kayak dia ngikut aja suaminya. Mungkin nanti kalau dia udah anaknya udah lumayan gede bisa ditinggal, mungkin dia baru bisa kerja lagi. Tapi kan itu ada jeda kayak setahun minimal. Ya karena di Surabaya sih. Di Surabaya. Kalau Jakarta banyak yang digasak aja. Karena emang nggak ada duit ya, butuh duit. Iya betul. Jadi kayak, tapi biasanya kalau married itu masih mending Sam. Kalau udah punya anak memang agak susah. Ya pasti akan ada. Kalau married masih lumayan, aku masih aman lah. Area married kadang kan masih mau kerja 2 income, double income. Tapi kalau udah melahirkan minimum berapa bulan awal 3-4 bulan pasti deh nggak ini kayak gitu. Nah itu masalah yang aku belum ketemu sih ininya. Cara untuk walaupun secara operasional mereka udah bisa jalan sendiri, tapi kan ya itu tadi head-headnya kan regenerasinya aku masih lag di situ. Kayaknya problemnya ya sama juga sih, karena emang kesulitannya mencari yang ketika kita punya problem untuk dapetin orang baru yang berkualitas dan banyak yang kutu loncat juga kan, pindah cepet, akhirnya ya kita nggak punya calon jenderal baru akhirnya yang bisa dipercaya sampai segitunya dengan nggak semua juga yang punya attitude yang baik untuk kon layak lah untuk tak naikin gitu kan. Ketika bawahnya akan tambah kayak gitu, maka makin lama atasnya makin hilang, dan akhirnya membuat sing di atas ini yang masih bertahan mau nggak mau nukang terus. Itu banyak. Nah tapi bedanya kan kalau misalnya pabrik, misalnya usaha-usaha zaman dulu, itu orang bisa nukang sampai tua. Iya toh, maksudnya kita ketemulah klien-klien sing yos tuwek-tuwek kabeh. 60 masih sik kerja, bahkan bukan pekerja level atas ya. Sing level tengah-tengah, bawah-bawah iki ya ibu-ibu, susu-susu. Ya masih kerja di situ gitu kan. Tapi kalau ini ada di dunia kreatif sulit. Kasar gini, kalau di agency, kalau dia nggak sampai naik ke level director, ya berarti dia goblok. Terus berpuluh-puluh tahun dia kerja di situ-situ aja kan gitu kan. Tapi kadang bukan goblok sih. Kadang ini ada yang memang mereka nggak punya leadership, itu juga problem nih. Dek aku. Jadi kadang mereka capable, capable. Tukang selamanya. Tapi dia memang lebih ke operasional. Dia nggak punya sisi leadership. Nah itu yang susahnya di situ sih. Iya, hard skill tapi kan sok diuber masalahnya. Semakin dia tua, waktu semakin menipis. Akhirnya dia nggak bisa ngulik kayak dulu lagi karena punya kesibukan yang makin banyak. Lama-lama kekejar sama bawah, dan pada akhirnya kamu ketika ngopeni dia, pertambahan gaji dia sama pertambahan UMR baru kekejar jauh, dimana skill dia nggak nambah, tapi kamu naik hire anak baru jauh lebih murah. Iya. Betul, tapi susah juga. Ya itu sih, aku lagi belajar untuk lihat point of view anak-anak Gen Z ini sih. Gimana cara bisa nge-approach dan nge-manage mereka jadi bisa naik dalam satu sistem agency. Itu aku masih ngulik juga. Soalnya aku banyak kenal beberapa orang di Jakarta, Sam. Itu mereka masih di usia yang 30-an semua. Si karyawan itu? Karyawan dan timnya. Ya saat tim tuh isinya mentok itu pokoknya milenial akhir apa Gen Z awal-awal lah gitu kan. Iya, kayak mereka juga istilahnya komen kayak aduh aku susah nih cari yang bawa lagi. Akhirnya kayak timnya tuh muter-muter wes pindah. Ya cuma lompat-lompat pindah-pindah. Nah, mereka susah memang cari yang baru memang. Jadi tak lihat Jakarta susah gitu, apalagi di Surabaya gitu. Padahal di Jakarta harusnya lebih banyak potensinya kan. Betul. Lebih banyak ininya. Tapi tak lihat mereka juga kayak tak lihat sing ketemu ya rata-rata usia aku juga, dan mereka masih di level project manager loh. Maksudnya kayak yang project lead gitu. Terus tak pikir, tapi memang kalau di Jakarta masih ada cowok-cowok sih. Bahkan ada yang 40-an loh, kayak masih nggarap
Ya, masih nukang sendiri gitu lah masih ya. nukang sendiri gitu. Kalau Jakarta kayaknya emang ya mau nggak mau masih nukang sampai agak tua sih. Iya. Karena kan beruntungnya kita itu masuk di era yang pas di saat pertumbuhan industri ada di Surabaya. Kreatif pas lagi baru bergerak naik, kita masuk memulai. Akhirnya kita punya apa? Ya kalau balapan kuda tuh kita harus kadung start di sian, sudah maju duluan di depan gitu kan. Makanya kalau orang ngomong ya udah besar duluan dibanding yang lain gitu kan. Dan kalau di Jakarta aku beberapa kali ngobrol, memang karena mereka kesulitan untuk ngobrol sama Gen Z, tapi akhirnya lucunya itu gini, Gen Z itu nggak ngelamar di agensi kan, akhirnya jadi klien mereka dan naiknya cepet. Karena apa? Waktu layoff yang kemarin, yang kena kan yang agak lebih tua. Itu kena layoff semua tuh, yang gajinya udah gede-gede, kena layoff. Gen Z ini yang masuk, sekarang jadi manajer level, ketemu sama anak agensi, pusing dah tuh. Ketemu manajer Gen Z, ngurusi mudinya, bentar minta gini, bentar berubah, sebentar jadi ular, sebentar jadi kupu-kupu. Nah, Ya. tiba-tiba pokoknya orang lain yang dibuangi kan, buang badan terus kan. Sukanya kan yang shit happen tuh kan ketika mereka buang badan sebenarnya sih itu kalau aku ya. Jadinya kan kejebak. Ya kira pusing sendiri. Pusing sendiri, benar-benar. Jadi ya memang menurutku sekarang industri kreatif itu susah sih. Susah itu tuh. Jadi kan banyak yang bilang wah enak nih kerjanya di kayak aku gini kan. Tapi sebenarnya susahnya banyak. Tapi ya aku nggak tahu sih industri lain ya. Tapi kreatif sekarang nggak segampang tahun 2018, 2019 itu. Ya itu lagi pik-piknya cari duit gampang ya. Cari duit gampang waktu itu. Kalau sekarang banyak yang cerita memang sulit lah. Kompetitif dari segi makin banyak, klien makin susah, budgetnya makin turun, dengan ekonomi yang seperti manajemen timnya makin susah gitu. Jadi problemnya banyak sih. Karena kalau di Jakarta sekarang lagi banyak yang tutup ya. Agensi kreatif itu lagi banyak yang tutup karena cash flow. Industrinya di Indo ini yang sedikit busuk menurutku adalah paymentnya. Jadi kayak kamu harus payment semua di depan, kamu harus talangin semua di depan, nanti paymentnya mundur. Setelah project selesai baru bisa ngurus invoice. Setelah itu kalau dulu misalnya mundur sebulan, habis itu mundur 2 bulan, sekarang itu sudah pada 6 bulan loh. Payment mundur sudah pada 6 bulan. Zaman kita dulu awal-awal masih bisa minta DP ya. Iya. Kalau sekarang kayak sekarang udah enggak, agak susah. Udah susah banget orang mau DP. Kalau ada klien mau DP itu alhamdulillah loh. Ini semua pada mundur 6 bulan, akhirnya semua pada chaos kena cash flow. Semua kan. Nah kayak itu yang susah tuh Gen Z. Kayak mereka susah tuh manage cash flow. Yang kayak gitu-gitu mereka mati dulu. Kalau kayak kita yang udah berpengalaman itu biasanya kita manage cash flow jauh lebih baik gitu. Ya itu kelebihan kita sih menurutku. Ya mungkin karena juga sudah start duluan, jadi sudah punya cadangannya sudah lebih gede gitu kan dibandingkan mereka yang baru memulai. Tapi cash flow ini selalu jadi problem ketika kamu pengen naik level. Maksudnya secara company pengen naik level, pengen dapat project yang lebih besar, maka nominalnya jadi lebih besar, pembayarannya semakin mundur. Dan akhirnya ya kalau ada yang nekat berani ngambil dan paymentnya ternyata bermasalah, ya makin meninggal. Betul banyak sih yang apalagi kalau duit cash flow-nya dipakai yang lain ya. Waduh, kalau udah kecampur sama duit pribadi udah selesai. Iya udah selesai. Pasti aku beberapa dengar, waduh kalau itu kadang banyak yang nggak tahu kan, kayak yaudah dicampur dimasukin Bitcoin gitu kan misalnya, terus dimasukin saham atau apa segala macam, terus tiba-tiba kayak kemarin ya merah itu, itu parah sih, parah. Nah aku bersyukurnya partnerku juga sangat open dan sangat menjaga ya udah uang kantor ya uang kantor, beneran kayak uang PT gitu kan. Iya, bukan yang kayak, nah itu yang mungkin knowledge yang kadang anak-anak baru belum tahu kayak gitu. Mereka pikir wah katanya bisa begini. Gitu, menarik. Soalnya kan gini, kita sempat punya satu tim yang kita mentorin gantian. Jadi tahun pertama kamu yang ngajar,
Habis itu dilempar ke saya. Yang mana ya? Jadi yang dapat duit dari pemerintahan ya. Ingat nggak? Oh, Petra. ya. Atau tit gitu. Nggak bisa ngomong sih. Oh, akhirnya dipindah kamu, tak? Aku nggak tahu jujur. Kamu kan tahun pertama tuh ngejar. Iya, Ya, iya. wes tahun pertama setelah dapat duit kan. Iya. Tahun kedua kemarin, tahun lalu Nah, soalnya aku nggak mau lagi itu itu soalnya. dilempar ke aku. Hmm. Pada akhirnya aku melihat bahwa mereka ini hanya belajar nukang. Anak dari lulus kuliah belajar buka usaha diajarinnya nukang. Pokok kamu bisa nukang yang baik gitu. Terus aku tanya, ya aku karena kan itu pasti kesepakatan ya, misalnya antara kamu dosen sama mereka mau belajar apa gitu kan. Tak lihat kok diajarin nukang, padahal ini orang mau bisnis kok diajarin nukang, harusnya diajar bisnis dong, bukan diajarin nukang. Tak ajaklah, oke, kalau mau aku sing ngajar kita ganti materinya. Aku ndak mau kalau aku ngajarin nukang. Kasarnya gini, kamu belajar nukang di tempat lain, kamu belajar di YouTube atau apa segala macam, ambil course akan jauh lebih baik. Tapi timnya sama tak sih dioper Beda. kamu? Oh, udah beda. Sisa satu orang terus habis itu ngambil orang. Oh, soalnya kalau di tempatku kemarin aku bilang ini nggak ada leadership di semua tim. Jadi aku tim bisa jalan, harus ada satu leadernya. Kalau nggak ada leadernya, ya muter-muter gitu toh. Nah, pas yang tak ajar itu nggak ada. Tak cari ini area ini lumayan tak ajar gini. Wah, Kak Isa, memang nggak punya jiwa leadership sama sekali nggak ada. Akhirnya duitnya kayak nokene ya. Betul. Akhirnya aku bilang, Pak, bisa nggak coba di merger sama kelompok lain yang ada sisi leadershipnya timnya ini. Karena bukan mereka nggak bisa, ada secara kompeten ada yang lumayan gitu loh. Cuman nggak ada leadershipnya, nggak bisa jalan gitu, aku bilang gitu. Nah, pokoknya ketika akhirnya sisa satu orang waktu itu, sisa satu orang, terus dia hiring orang, karena kan punya budget buat gaji kan dari pemerintah itu. Uangnya lumayan loh itu. Lumayan. Iya. Kasih kayaknya jadi aku. Jadi macam-macam tak lipat gandakan. Iya. Nah, tapi akhirnya ketika tak ajari bisnisnya, pada akhirnya fokus nukang lagi. Yang dibingungin tetap nukangnya. Nah, akhirnya ya sekarangmu lah. Iya. Nggak bisa, tahun ini kan terakhir kan uang mereka. Kalau emang nggak bisa diapa-apain kasih kita aja. Iya. Kita bagi 50-50. 50-50 bisa balik modal ini ya, lebih tinggi. Berani berapa lama? Aduh. Setahun lah balik eman soalnya. Cuma memang nah itu angkatan pandemi soalnya mereka. Iya, betul. Nah, jadi memang tet ngono. Nah, jadi kayak aduh parah sih. Padahal itu budgetnya lumayan banget tuh. Itu modal kita dulu awal rasanya nggak segitu deh. Aku bilang, Pak, saya dulu pas awal nggak dimodalin segini. Aku bilang dimodalin kamera, laptop, ruangan gitu kan. Gila, itu aku dulu gak ada kayak gitu, fasilitas kayak gitu. Jadi kayak udah enak banget aku bilang. Terus dikasih akses lagi. Jadi aku ada tak oper lah klienku beberapa untuk supaya mereka belajar gitu. Yo di kayak aduh iso ngene yo. Perjudianmu terlalu besar. Iya, jadi gak isa lah waktu itu kayak wah, nah cuman tak pikir mari gitu digarap dewe, udah nggak ada ininya lagi. Gitu. Mungkin coba deh ke Samuel mungkin lebih lebih dipecuti ya. Mungkin dipisui sekali mungkin tobat. Nah, ya tapi intinya ya itu sih, misalnya kayak bukan ngelihat persona ya, personnya, tapi kayak kalian kalau mau mulai bisnis ya ojo bingung nukangnya tok rek. Karena banyak hal yang harus disiapkan gitu. Dan kalau kamu bingung nukangnya aja nggak yakin selamat dengan apalagi peraturan yang berubah terus sekarang gitu ya nggak segampang itu loh. Kamu bisa tiba-tiba panggil pajak, pajakmu kenapa wis merasa ngikut wis apa tiba-tiba bisa ternyata lagi sing ini mestinya beda, sing ini mestinya ya ada lah peraturan baru-baru yang mesti bisa dimanfaatkan ini. Betul. Jadi kayak beda-beda lah. Hari-hari kamu tiba-tiba dipanggil dipanggil apa. Peraturannya ya itu ganti menteri, ganti peraturan. Ganti menteri. Betul.
Jadi ya itu sih apa kalau dunia agensi. Nah, menurutmu kalau misalnya ada arek, ini terakhir ya, ada anak nih baru lulus kuliah, terus anggaplah dia punya resource, maksudnya punya duit lah, orang tuanya mampu duitin dia untuk buka, anggaplah agensi sosmed. Apa yang paling baik dia lakukan pertama? Yang paling baik dia punya pertama, kalau baru lulus ya, menurutku sih tetap ya harus cari pengalaman dulu dari segi portfolionya. Oke, berarti urungkan niatmu kerja sama orang gitu apa ya? Iya enggak, maksudnya ambil klien-klien awal buat portfolio. Iya gitu, maksudnya bantuin kocomu lah, misalnya kocomu punya bisnis es krim, bantuin proyekin dia for free misalnya buat portfoliomu gitu kan. Jadi kayak punya modal lah secara itu kayak gitu. Terus ya menurutku sih harus cari partner yang tepat ya kalau misalnya kamu baru mulai. Jadi kayak kalau memang kamu pengen besar ya, kayak ya udah kalau kamu jago di nggak jago di keuangan, ya kalau mungkin kamu harus cari partner yang jago di finance misalnya gitu. Atau misalnya kalau kamu jago di konten tapi kamu nggak jago di teknis, ya harus jadi kayak jangan double job desk gitu. Sisanya ya itu cari portfolio dulu sih, tanpa kan kaya ya tadi ceritanya, punya duit kaya. Jadi ya modalnya ya nggak bingung cari uang lah awalnya, harusnya cari portfolio, cari pengalaman, cari waktu dimarahin klien gitu. Ketemu masalah-masalah itu, menurutku dari situ nanti pasti bisa nemu lah kamu memang cocok di agensi atau nggak cocok, putus asa kerja mel orang aja. Iya kayak gitu. Tapi ya menurutku kalau bisa tapi susah juga sih, aku juga kurang oke kalau kerja sih terus dia bikin dewe, aku ya bete juga ya. Jadi dicolong semua jadi kayak aku nggak. Apa yang paling banyak dicolong dari anak? Maksudnya kayak gini, anak yang pernah ikut kamu nyolong sampai sedetail apa? Yang paling banyak, maksudnya dia bawa kok podo gitu, kok podo. Aduh, takut ini kalau dia dengar. Bahaya sekali. Bukan tipe kan apa ya? Postingannya persis aku gitu. Oh, gitu. Tipikal nggarap kliennya isinya sama gitu. Atau personal IG-nya persis kamu. IG-nya mirip IG-ku gitu. IG-nya Socialworks gitu. Jadi ya maksudnya IG company-nya mirip kayak gitu. Kalau cara kerja ya mau enggak mau dia pasti sama, wong aku sih ngajari ya. Maksudnya kayak dia kan sedikit banyak ya pasti ngikutin lah gitu. Format kayak gitu sama. Ya itu ya kudu tutup mata aja. Cuman kayak misalnya cara sosmednya sama kan agak ini gitu. Cuman ya itu yang paling parah sih. Yang ketahuan lagi gitu. Ya kayak gitu sih. Yel ditiru belum pernah ya? Yel ditiru ya? Yel belum sih. belum. Cuman soalnya menurutku lah kamu kan bikin agensi sosmed tuh. Kok kurang kreatif? Iya kok ini terinspirasi sih boleh ya, cuman jangan terlalu sama lah gitu sih. Ya. Cuman ya aku ya udah biarin aja sih. Ya. Oke. Terima kasih waktunya. Yap. Udah lama serius ternyata nggak ngobrol panjang ini. Soalnya kalau nggak serius kita akan menyerang cukup banyak orang. Itu ini udah banyak, tolong banyak yang ini kalau ketahuan ini banyak yang difilter ini. Nah kalau nggak serius tuh makin banyak orang yang keserang nanti. Iya. Ini udah banyak hal yang harus di ini. Makanya tadi contoh-contohnya nggak buruk semua, kok ada kok yang bagus. Nanti bahaya ini podcastnya ini. Oke. Thank you. Thank you waktunya. Bye bye.